Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal di LKS 3, yaitu topiknya menghitung nilai limit kita mau mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nah, soal-soal ini diambil dari buku yang sebelah kiri ini ya, yaitu buku Matematika kelas 11 wajib, buku 2B oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Dari bab 7, judulnya Limit Fungsi Aljabar, mulai dari halaman 134. Kita mulai saja. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu ya ketentuannya, yaitu kalau misalnya ada soal limit, kita masukkan saja nilainya ya. Jadi kalau contohnya di sini, limit X mendekati 0, itu artinya kita masukkan saja nilai 0 ke dalam soalnya ya. Masukkan saja. Nah, kalau dapat sesuatu yang bukan 0 per 0, ataupun tak terhingga kurang tak terhingga, ataupun 0 per tak terhingga, ataupun tak terhingga per tak terhingga, maka selesai. Itulah jawaban akhirnya. Ya. Nah, ingat juga bahwa 0 per sesuatu itu hasilnya 0, tapi kalau sesuatu per 0 itu hasilnya tak terhingga ya. Kalau A-nya itu positif, nah tapi kalau A-nya negatif, maka hasilnya minus tak terhingga. Nah, tapi kalau dapat salah satu dari nilai ini, maka kita pasti bisa memfaktorkan pembilangnya ataupun penyebutnya, atau kalau soalnya berbentuk akar, maka kita harus kali dengan akar sekawan, dan lain-lain lagi. Nah, ini dan lain-lain itu adalah nanti cara di LKS selanjutnya ya. Jadi kita tidak mau membahas dulu. Nah, jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana, nanti pasti ada yang bisa disederhanakan atau dicoret. Jadi penyebab 0 per 0-nya akan hilang, lalu kita masukkan kembali X-nya, lalu dapat hasil. Ya. Nah, maksudnya apa? Kita langsung kerjakan soal saja. Untuk nomor 1, limit dari X mendekati 0, 3X kuadrat kurang 2X ditambah 4 per X nilainya berapa? Nah, jadi pertama-tama kita masukkan aja ya X-nya 0 ke sini, berarti menjadi 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, lalu masukkan juga X 0-nya ke sini, berarti 2 kali 0 adalah 0, kita tulis kurang 0. Lalu masukkan lagi X-nya ke sini, maka kita dapat 4 per 0. Nah, ingat, yang depan itu 0 tambah 0 kurang 0 itu kan 0 ya, jadi kita abaikan saja. Kita hanya fokus ke 4 per 0. Sesuai dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi, kalau sesuatu per 0, hasilnya adalah tak terhingga ya. Jadi, jawaban akhirnya yaitu E. Nah, untuk soal nomor 2, limit dari X mendekati 0, X kuadrat tambah 5X tambah 6 per X tambah 2 adalah titik-titik-titik. Nah, cara kerjanya gimana? Kita masukkan saja 0 ke setiap yang ada X. Masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Oke? Nah, berarti ini jadi 0 ya. Ini juga jadi 0, maka yang atas cuma ada 6. Kalau yang bawah cuma ada 2, karena depannya 0. Nah, 6 per 2 itu kan hasilnya 3. Berarti selesai. Maka jawabannya adalah B. Karena kita sudah mendapat suatu nilai tertentu. Oke, nah untuk nomor 3, limit X mendekati 0, 2X kuadrat kurang tambah X kurang 3 per 1 kurang 3X adalah titik-titik-titik. Nah, cara kerjanya seperti nomor 2 tadi ya, kita masukkan saja 0 ke sini, dan ke sini, dan ke sini, maka ini akan habis karena dia 0, maka yang atas tersisa min 3. Kalau yang bawah, ini juga akan habis tersisa 1. Min 3 per 1 hasilnya adalah min 3, maka jawaban akhir yaitu A. Simple saja. Nah, untuk yang nomor 4 lebih repot sedikit. Limit X mendekati 0 dari X kuadrat kurang 2X per X kuadrat tambah 3X hasilnya apa? Nah, pertama-tama kita masukkan 0 dulu ya. Nah, kalian bayangkan ini atas akan menjadi 0, ini juga akan menjadi 0. Berarti yang atas 0 kurang 0 hasilnya 0 ya. Nah, kalau yang bawah 0 tambah 0 hasilnya 0. Berarti kita dapat seperti ini. Nah, berarti kita harus sekarang mencoba untuk memfaktorkan pembilang dan penyebutnya. Berarti kita lihat yang atas ini bisa ditarik keluar X-nya. Jadi kita tulis X kali yang depan tersisa X kurang yang belakang masih ada minus 2. Yang bawah juga sama ya, kita tarik keluar X-nya menjadi X kali X tambah 3. Oke, nah lihat ini atas X dan bawah X bisa dicoret. Nah inilah yang menyebabkan 0 per 0 tadi. Kalau kalian masukkan 0, ini kan 0. Yang bawah juga 0. Nah jadi kita kalau coret, maka penyebab 0 per 0-nya sudah hilang. Sekarang kita tinggal masukkan kembali 0-nya ke sini dan masukkan kembali 0-nya ke sini. Ya, berarti yang atas tersisa min 2, yang bawah tersisa 3. Nah, jadi jawaban akhirnya min 2 per 3 yaitu B.
Untuk nomor 5, caranya sama lagi ya. Kalau kalian masukkan 0 ke atas dan ke bawah, nanti dapatnya 0 per 0. Berarti kita faktorkan lagi yang atas dan yang bawah. Caranya kita tarik keluar X untuk yang atas, dan tarik keluar X untuk yang bawah. Dan nanti X-nya bisa dicoret ya. Berarti yang atas itu tersisa, ini tersisa X kuadrat, ini tersisa min 2X, ini tersisa plus 6. Nah, kita tulis di sini. Yang bawah, ya udah tarik keluar X, tersisa X tambah 2. Kita tulis di sini. Ya, lalu kita masukkan 0 ke sini, dan masukkan 0 ke sini, juga masukkan 0 ke sini, ya. Berarti yang atas ini sudah habis, hanya ada 6, per yang bawah hanya ada 2. 6 per 2 hasilnya kan 3 ya. Berarti ini udah selesai, jawabannya adalah 3. Nah, untuk nomor 6, caranya sama lagi, kita masukkan 0, ini menjadi 0 ya, karena akar 0 adalah 0, 0 kurang 0 tetap 0. Kalau yang bawah, 0 tambah 0 juga 0. Berarti kita harus memfaktorkan ataupun mengkali akar sekawan, karena ini berbentuk akar. Nah, saya menggunakan cara pemfaktoran saja. Mengapa? Karena lebih simpel ya. Nah, ingat, ini X itu kan sama artinya dengan akar X di kuadrat. Jadi yang depan ada akar X-nya, belakang juga ada akar X-nya, kita tarik keluar saja akar X-nya. Yang bawah pun sama, tarik keluar saja akar X-nya. Jadi nanti yang atas ini kalau udah ditarik keluar akar X tersisa 1, kurang yang belakang masih ada 1 biji lagi akar X-nya. Jadi 1 kurang akar X per yang bawah 1 tambah akar X. Nah, akar X di depannya bisa dicoret ya. Ini penyebab 0 per 0-nya sudah habis, maka kita tinggal masukkan 0 ke sini dan masukkan 0 ke sini. Oke, berarti tersisa 1 kurang 0 per 1 tambah 0. Ya, kita sederhanakan menjadi 1 per 1, hasil akhirnya yaitu 1 berarti C. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 7, limit dari A mendekati 0 untuk bentuk ini hasilnya berapa? Oke, nah kalian bayangkan kalau kita masukkan 0, ini menjadi 1 ya, 1 pangkat 3 adalah 1. Yang belakang min 1 pangkat 3 menjadi min 1. Nah, yang bawah itu 0. Nah, perhatikan 1 kurang 1 adalah 0, berarti ini kalau kita masukkan dapat 0 per 0. Oke? Nah, lalu artinya kita harus bisa memfaktorkan yang atas dan bawah. Nah, sebelum memfaktorkannya, ingat ada rumus ini ya. Ini harus dihafal, di bab ini sangat-sangat banyak digunakan. Oke, bahwa P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 itu sama artinya dengan P tambah Q dikali P kuadrat kurang PQ tambah Q kuadrat. Oke, nah cara penggunaannya bagaimana? Nah, soalnya ini A tambah 1 ini adalah P kita. Nah, yang belakang ini A kurang 1 adalah Q kita. Nah, berarti kita bisa bayangkan ini adalah P pangkat 3 tambah Q pangkat 3. Kita gunakan yang sebelah kanan menjadi P tambah Q ya. Berarti ini P tambah Q. Nah, lalu dikali dengan yang belakang ini. P kuadrat kurang PQ tambah Q kuadrat. Nah, saya buat dalam bentuk PQ saja ya. Karena repot kalau nulisnya dalam bentuk A tambah 1 dan A kurang 1. Nah, kalau yang bawah, A pangkat 3 tambah A itu bisa tarik keluar 1 biji A-nya. Maka tersisa di dalam A kuadrat tambah 1. Nah, lalu kita bayangkan yang di dalam ini, plus 1 dan min 1-nya habis ya, maka tersisa 2A di atas, dan ada A di bawah, A-nya bisa dicoret. Nah, penyebab 0 per 0-nya sudah habis. Oke, berarti kita tinggal masukkan 0, A sama dengan 0 ke dalam. Oke, nah yang atas ini 2-nya tetap, per, nah kita urus yang bawah dulu ya, 0 kuadrat adalah 0 tambah 1, berarti tetap 1 ini. Nah, lalu nih kenapa bisa 1 kurang 1 tambah 1? Nah, kita bayangkan lagi ya, P-nya itu adalah A tambah 1. Jadi kalau kita misalkan masukkan A-nya 0, berarti ini 0, berarti hasilnya apa? P-nya jadi 1. Nah, bagaimana dengan Q? Q adalah A kurang 1. Kalau ini masukkan 0 lagi, berarti Q-nya adalah min 1. Oke, berarti P kuadrat itu sama dengan 1 dikuadrat menjadi 1. Nah, lalu ini adalah 1 ya, ini 1, ini min 1. Oke, nah ini min 1 dikuadrat. Nah, berarti ini minus 1 kali min 1 ini harusnya plus, berarti salah buat ya. Nah, yang belakang min 1 dikuadrat jadinya 1. Berarti ini jawaban akhirnya bukan 2, salah hitung ya. Berarti ini adalah 2 kali 3, 1 tambah 1 tambah 1 kan menjadi 3. 2 kali 3 berarti jawaban akhirnya adalah 6, maka yang benar adalah D. Oke? Nomor 8.
limit dari X mendekati 0 untuk bentuk ini bagaimana? Nah, kalau kita masukkan, yang depan ini adalah min 1. Yang belakang ini menjadi 0 kurang 0, 0. Yang bawah juga 0 kurang 0, 0. Maka hasilnya 0 per 0 ya. Artinya kita harus bisa memfaktorkan. Jadi sebelum kita memasukkannya itu, kita harus bisa memfaktorkan ya. Yang atas ini tetap X kuadrat kurang 1. Nah, yang ini bisa tarik keluar X-nya. Berarti tersisa X dikurang 4. Nah, yang bawah tarik keluar X-nya juga, tersisa X kurang 1. Nah, ini sudah habis, bisa dicoret. Nah, baru sekarang kita masukkan nolnya. Oke, nah jangan lupa ini semua masih ada pangkat 5-nya, sesuai dengan soal. Oke, nah lalu kita masukkan 0, ini menjadi 0 kurang 1, berarti ini salah ya. Ini harusnya 0 kurang 1. Nah, lalu yang belakangnya adalah 0 kurang 4, per yang bawahnya adalah 0 kurang 1 juga. Oke, nah yang atas ini 0 kurang 1 sama yang bawah 0 kurang 1 bisa dicoret. Nah, kalau yang bawah, yang terus tersisa yang kanan ini adalah minus 4 ya, di pangkat 5. Jadi kita tulis minus 4 di pangkat 5, dan kita tahu minus 4 itu, berarti ini salah lagi. Ini menjadi minus 2 kuadrat di pangkat 5. Nah, kalau di pangkat 5 minusnya tetap ada, lalu 2 kuadrat di pangkat 5 menjadi 2 pangkat 10. Berarti ini salah, bukan E. Yang benar adalah A. Oke? Nah, soal terakhir. Limit X mendekati 0. Nah, kita kalau masukkan, yang depan itu 1, kurang yang belakangnya 1. Yang bawah 0 kurang 0 adalah 0. Berarti kita dapat 0 per 0. Artinya kita harus bisa memfaktorkan, atau kalau dia berbentuk akar, kita kali akar sekawan. Nah, karena ini kebetulan berbentuk akar, maka kita tulis ulang soalnya, dan kita kali akar sekawan yang atas ya. Nah, yang atas ini kan 1 kurang akar. Jadi kita kali dengan 1 tambah akar sesuatu per 1 tambah akar sesuatu. Oke? Nah, lalu yang atas ini kita sederhanakan menjadi 1 kurang 1 tambah X. Ya, karena rumusnya adalah kalau A kurang B dikali dengan A tambah B, itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi yang depan ini A-nya, yang belakang ini B-nya, menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Akarnya akan hilang. Per yang bawah ini kita jangan kali masuk, kita faktorkan. X-nya tarik keluar, kali dengan X kurang 1, yang belakangnya tulis ulang. Oke, nah kita sederhanakan yang atas ini. 1 kurang 1-nya udah habis. Nah, jangan lupa ini ada kurang X-nya ya. Kurangnya dikali masuk juga. Jadi yang atas tersisa min X, yang bawah ada X dan ini bentuk kali, maka ini bisa dicoret X-nya. Artinya apa? Yang atas tersisa min 1, kita masukkan 0 ke setiap yang ada X. Berarti yang ini menjadi 0 kurang 1, kalau yang ini menjadi 1 tambah akar 1 ya, ini sudah habis, ini menjadi 0. Berarti kita tulis buka kurung 1 tambah akar 1. Oke, nah kita tinggal sederhanakan saja, yang atas tetap min 1, yang bawah ini menjadi min 1, yang ini menjadi 2. Ya, nah minus sama minusnya habis, berarti jawaban akhirnya setengah, yaitu C. Oke, demikianlah pembahasan 9 soal awal di LKS 3 ini. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk banyak belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.